Saudara, di hadapan saya adalah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Pak Karo, terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Saya keliling-keliling dari warteg. Ya. Ada unsur pidana di sana. Saya ingin mendengarkan dari pihak kepolisian sejauh mana, karena intensif sekali pemeriksaan terhadap petinggi ACT. Sekarang sudah mantan. Ya. Sampai kemarin masih terus intens pemeriksaan terhadap saudara A dan IH. Terakhir kami mendapat informasi hasil penyelidikan, sekarang sudah naik tahap penyidikan, bahwa kalau kami sampaikan kemarin diduga itu ada 2 tindak pidana, yaitu KUHP, penggelapan, dan Undang-Undang tentang yayasan. Nah, sekarang telah ditemukan 2 tindak pidana lagi. Diduga ada tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Undang-Undang ITE. Total 4 berarti dugaannya ini ya? Dugaannya. Yang perlu kami sampaikan, ruang lingkup ini ada 3. Yang pertama adalah penyimpangan pengelolaan dana Yayasan ACT itu sendiri. Kemudian dana PT Global Islamic Volent. Ya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan dana bantuan untuk korban atau ahli waris kecelakaan Lion di tahun 2018 lalu. Oke, jadi kasusnya ini banyak ya. Saya mau satu persatu. KUHP-nya apa yang dilanggar, yayasan apa yang dilanggar, nanti saya mau tanyakan juga soal Lion. Oke, KUHP ada penggelapan dana yang dikelola oleh Yayasan ACT. Misalnya dana itu digunakan untuk yang semestinya tapi beda. Contoh begini, Ya. Donasi masyarakat itu terkumpul 60 miliar. Sebulan? Luar biasa itu. Nah, ini dipangkas atau dipotong sebanyak 10-20% Oke. digunakan untuk membayar gaji pengurus, gaji pegawai, dan biaya operasional. Termasuk mewah-mewahan yang kemudian saya sudah sampaikan juga. Kemudian pengelolaan dana santunan Lion. Iya. Ya, mestinya dana ini ada 2 miliar untuk satu ahli waris, ada 68, jadi sehingga terkumpul kurang lebih 138 miliar. Oh, sebentar. Jadi tidak semua kan korbannya ada 189 orang. Ya. Tidak semua disalurkan Tidak ke semua ACT. dikelola oleh ACT, Oke. hanya 68. Jadi 138 miliar. Betul. Lalu dugaan, sekali lagi ini dugaan ya, saya tidak mau menjalui penyelidikan polisi, dugaannya digunakan untuk apa sehingga menyebabkan pelanggaran? Ini tidak dikomunikasikan dengan ahli waris. Oke. Menurut yang bersangkutan, ini merupakan kewenangan daripada Yayasan ACT itu sendiri. Padahal seharusnya berdasarkan perjanjian harus ada komunikasi. Misalnya begini, Yayasan ACT menerima dana bantuan dari pihak lain sekian. Kemudian penggunaannya untuk apa? Harus ada komunikasi dari pihak Yayasan ACT dengan keluarga korban atau ahli waris. Jika tidak, maka munculkan unsur pidana di sana. Ya. Saya juga menemukan, Jenderal, terkait dengan penggunaan ini eksklusif di Aiman. Saya mendatangi Asosiasi Warung Tegal, Warung Nasi Tegal, yang kemudian diberikan bantuan kepadanya selama awal COVID, Maret, April 2020. Setelah itu stop, kurang lebih 1 bulan, pertengahan Maret sampai pertengahan April. Spanduk dipasang di ribuan warteg, lalu kemudian di stop. Ada kecurigaan bahwa ini untuk memancing para dermawan untuk menyumbangkan, tapi justru di masa paling sulit, misal di pertengahan tahun 2020 sampai 2021, justru tidak diberikan bantuan apapun. Apakah ini punya unsur pidana juga di sini? Oh, baik. Ini informasi yang menarik ya. Eksklusif dari Aiman. Terima kasih Mas Aiman. Informasi ini akan kami tampung, kita terima, dan pasti tentu kita tidak lanjuti. Kita tidak ingin ya masyarakat yang punya keinginan dengan ikhlas membantu melalui satu yayasan, tetapi bukan disalurkan dengan baik, tetapi malah digunakan dengan kepentingan yang keliru. Apakah ketika, dalam tanda kutip ya dengan bahasa saya, menggunakan akal-akalan seperti itu mengandung unsur pidana? Kita lihat ya nanti kalau ada pengumpulan dana tersebut ya, kemudian nanti kan kita bisa menerima informasi atau penelusuran melalui PPATK dana yang masuk dan dana yang keluar. Kita bisa tahu misalnya dana masuk berapa, kemudian berapa yang dikeluarkan. Kemudian sisanya itu dimanfaatkan untuk apa? Harus dipertanggungjawabkan. Terakhir, Jenderal, terkait dengan informasi dari PPATK dan juga BNPT bahwa ada dana yang disalurkan terkait dengan lembaga atau organisasi terorisme. Apakah polisi sudah mendapatkan informasi terkait ini? Ya, pertama saya sampaikan dulu ya. Dana yang dikumpulkan oleh pihak Yayasan ACT ini selama 10 tahun terakhir
nilainya 1,97 triliun. Hampir 2 triliun rupiah Hampir 2 triliun. selama 10 tahun terakhir. Kemudian dugaan penyelewengan itu mencapai 485 miliar. Hampir 25%-nya, seperempatnya. Betul. Luar biasa. Nah, untuk itu terkait dengan pertanyaannya Mas Aiman ya, penyidikan ini masih fokus pada penyimpangannya. Tetapi pemanfaatnya untuk apa? Tentu kita Baik. akan ikut menelusuri lebih mendalam lagi. Saya nanti. tertarik dengan angka tadi. Jadi hampir 2 triliun, sementara hampir 500 miliarnya atau 25% lah kurang lebih, seperempatnya itu diduga diselewengkan. Ya, Dan ini tentu menjadi perhatian dan juga pelajaran bagi masyarakat. Tentu masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang dermawan, orang Betul, yang dermawan. betul. Apa yang bisa disampaikan di sini? ya. Berdasarkan peristiwa ini tentu kami menghimbau kepada masyarakat ya. Tentu kita tetap senang ya dengan masyarakat yang sifatnya sosial ya, ingin membantu keluarga atau membantu saudaranya. Nah, tetapi agar hati-hati dalam penyaluran bantuan yang akan diberikan. Termasuk juga mungkin lembaga-lembaga pemerintah, karena juga ACT kerap kali bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Ya. yang belakangan ternyata Beberapa terbuka waktu seperti yang ini. lalu juga kan ada peristiwa kotak amal segala macam yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Nah, tentu secara tidak langsung ini melancarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikannya, atau sudah penyidikan? Sudah naik dari penyelidikan dan penyidikan. Oke. Secepatnya dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan tetapkan tersangka.